Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua. Kali ini saya akan mereview 3 buku atau bisa dibilang 3 kitab tauhid. Ini karya dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan. Ini bukunya kawan-kawan, ada buku yang pertama, buku yang kedua, dan yang ketiga. Harganya murah meriah, per buku kisaran antara 20.000 sampai 30.000 rupiah. Jadi kalau kawan-kawan membeli ini sekitar keuangan 75.000. 3 buku ini sangat menarik sekali buat kawan-kawan non-muslim yang ingin belajar tentang Allah, ingin belajar tentang Islam, agar kawan-kawan yang non-muslim yang ingin mengenal lebih jauh tentang agama Islam itu eh, dalam tanda kutip tidak jatuh ke lubang yang sama. Maksudnya apa? Tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Apabila kawan-kawan sudah ingin belajar tentang Islam, kawan-kawan hanya mengesahkan Allah, meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak kita sembah dan kita ibadahi. Bukan siapapun atau orang solih apapun atau menjadikan perantara orang-orang solih sehingga kita bisa terjatuh ke hal-hal yang tidak diinginkan secara syariat. Oke, dari 3 buku ini, dari 3 kitab ini memang sedikit kontroversial. Mengapa saya bilang kontroversial? Karena ada beberapa pihak yang mengkritisi bahkan merendahkan ataupun mencemooh mengapa sampai mengklasifikasikan seperti seolah-olah Trinitas seperti agama Nasrani diklasifikasikan seperti Trinitas, dikategorikan seperti Trinitas, seperti itulah, kurang lebihnya seperti itu. Tetapi saya ingin belajar, ingin tahu, ternyata memang benar-benar masuk akal banget dan logis penjelasannya. Jadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu bukan menganggap Tuhan itu ada 3 seperti pemahaman agama selain Islam. Saya tidak bisa sebutkan, jadi kawan-kawan bisa bisa memikirkan sendiri. Tidak seperti itu. 3 kitab ini tidak seperti itu. Kita bayangkan seperti ini saja dalam mengenal Allah ya. Kita ingin belajar beribadah, mengenal dan meyakini Allah itu sebagai satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, dan hanya kepadanya lah kita beribadah, bukan kepada yang lainnya. Bayangkan kawan-kawan misalnya seorang kurir paket Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak, dan lain-lain. Kawan-kawan diminta untuk mengirimkan kacamata ini ke sebuah penerima, namanya Agus. Kita tahu nama Agus itu nama sangat banyak sekali. Di dalam satu komplek perumahan mungkin ada banyak nama Agus. Dan ternyata kacamata ini, si penerima ini namanya Agus, ternyata di dalam rumah itu bukan hanya satu orang yang namanya Agus. Ada 3 atau 5 orang namanya Agus. Bagaimana kawan-kawan bisa memberikan kacamata ini kepada Agus yang tepat? Jadi kan kawan-kawan harus tahu ciri-ciri fisiknya, alamatnya, pekerjaannya apa, penampilannya seperti apa. Sehingga dengan pengkategorian seperti itu, kita bisa tidak salah menyerahkan paket itu. Oke kawan-kawan, jadi ini adalah bukunya, 3 buku kitab tauhid karya dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan. Saya gelapin dikit. Ini adalah bukunya kawan-kawan. Kita akan buka untuk mengetahui isinya. Biar kawan-kawan ada gambaran kira-kira kawan-kawan ini akan belajar tentang apa. Dari halaman awal pertama, di sini sudah ada kata mentauhidkan Allah. Sebentar saya matikan lampunya biar kawan-kawan punya gambaran. Oke, jadi ini halaman pertama, pengantar penerbit. Kita akan lihat daftar isi. Di bagian daftar isi kita melihat bab 1, pengantar studi akidah. Ada pengertian akidah dan urgensinya. Di pasal kedua, sumber-sumber akidah sahihah dan manhaj salaf dalam mengambil akidah.
Di pasal 3, penyimpangan-penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Pasal 4, beberapa contoh usaha keras dari para dai dalam membela akidah sahihah. Di bab 2 ada tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya. Di pasal kedua di sini ada penjelasan tentang pengertian kata ar-Rabb di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta pandangan aliran-aliran sesat. Jadi kawan-kawan bisa baca di sini di pasal ketiga, ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan alam semesta kepada Allah Ta'ala. Dan tidak lupa di bagian pasal-pasal ini ada soal-soal latihan. Jadi untuk mengkaji apakah kawan-kawan sudah memahami secara utuh terkait pasal yang kawan-kawan baca itu. Di bab ketiga ada tauhid uluhiyah. Kita lanjut ke selanjutnya di sini. Nanti kawan-kawan bisa pause untuk membaca secara detail. Lanjut kita ke bab 4. Jadi yang awalnya tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Jadi ini isinya kawan-kawan. Kawan-kawan perlu kawan-kawan ketahui di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ini bukan seperti yang dituduhkan beberapa pihak bahwa ini adalah Trinitas versi Islam, tidak sama sekali. Seperti yang kawan-kawan sudah dengar tadi, ini agar kawan-kawan tidak salah kaprah dalam mentauhidkan Allah. Jadi banyak sekali ya kaum muslimin yang mohon maaf seolah-olah mengambil berkah dari kuburan-kuburan ulama, ngalap berkah istilahnya, dan itu sangat dihindari oleh kita. Jangan sampai kita ngalap berkah seperti itu. Kita memohon berkah hanya kepada Allah. Dengan mempelajari kitab tauhid ini, harapan kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Kita hanya memohon kepada Allah, bahkan untuk memohon syafaat pun memohon kepada Allah. Jadi dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan lain-lain. Seperti yang ada di ayat kursi ya. Di situ ada memohon syafaat dengan izin Allah. Kawan-kawan bisa cek sendiri. Ini buku kedua. Kita lihat isinya apa saja. Di sini ada pembahasan tentang iman. Di bab kedua, iman kepada Allah Ta'ala. Bab ketiga, iman kepada malaikat. Bab keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Bab 5, iman kepada Rasul. Bab ke-6, iman kepada hari akhir. Ini kitab kedua, buku kedua isinya. Beriman kepada qada dan qadar. Dampak iman dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Jadi kalau kawan-kawan non-muslim yang ingin belajar tentang tauhid, karena ini adalah dasar banget kawan-kawan bisa mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, dan kita agar beribadah hanya kepada Allah, kawan-kawan saya sangat sarankan untuk membaca ini. Di buku ketiga ini isinya apa saja? Penyimpangan dalam kehidupan manusia dan keterangan singkat tentang kufur, ilhad, syirik, dan nifak. Ini isinya. Bab kedua,
ucapan dan perbuatan yang dapat menghilangkan tauhid atau menguranginya. Ini isinya. Bab ketiga, penjelasan tentang perkara yang wajib diimani berkaitan dengan diri Rasulullah SAW, ahli bait dan para sahabat. Ini isinya. Bab ke berapa ini? 3, keempat, kawan-kawan bisa belajar tentang bid'ah dalam agama ya, dalam ibadah. Ini isinya. Jadi harapan saya kawan-kawan tertarik untuk membaca ini, dan jangan khawatir, jangan takut menjadi Wahabi apa atau apa istilahnya. Itu hanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kita hidup hanya sekali, belajar agama sesuai dengan dalil-dalil sahih agar harapan kita kelak bisa menyelamatkan dari api neraka. Kita hanya menyembah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita bisa mempelajari agama ini secara benar berdasarkan dalil-dalil sahih. Dan jangan khawatir, jangan takut tuduhan-tuduhan miring, karena ini adalah hidup kita. Kita kelak akan berdiri sendiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.